Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, salam jumpa sahabat. Kembali hadir mewarnai ruang dengar Anda Buletin Jawa Timur. Edisi hari ini Kamis 18 Februari 2021 bersama saya Yuli Anissa. Diawali dari Persada FM, ada Ninda Alivia. Di masa pandemi COVID-19, Pemkab Blitar memastikan terus mengawal perkembangan ekonomi. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tuti Komariati memastikan di masa pandemi COVID-19 perkembangan ekonomi akan terus dikawal. Apalagi pemerintah tugasnya untuk menstabilkan harga agar petani tidak mengalami kerugian dan masyarakat juga mampu membeli. Menurutnya, peran tim pengendali inflasi daerah TPID sangat penting, sehingga pihaknya dari sektor ekonomi selalu memantau dan mencari solusi ketika ada persoalan ekonomi. Seperti bagi peternak ataupun petani, saat ini Pemkab Blitar sedang menggalakkan koperasi di sektor real dan produksi. Namun bukan berarti sektor simpan pinjam tidak bagus, tetapi kini lebih penting berkumpulnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam naungan koperasi, sehingga mudah memberikan pengarahan, pembinaan, serta memberikan peluang karena kepercayaan masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat. Namanya ekonomi itu harus selalu kita kawal ya, apalagi pemerintah di sini kan memang tugasnya untuk menstabilkan harga supaya petani tidak mengalami kerugian, masyarakat juga mampu membeli. Tuti menambahkan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap ekonomi. Berbagai upaya akan terus dilakukan agar ekonomi di Kabupaten Blitar tetap stabil. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Lanjut, ada Kevin Chandra dari LPPL Suara Gresik. Pulihkan ekonomi di Diskoperindak Gresik kembali buka pendaftaran bantuan COVID-19 UMKM. Bantuan COVID-19 untuk pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah bakal kembali diberikan pada tahun 2021. Untuk itu, Diskoperindak Kabupaten Gresik meminta pelaku UMKM yang belum mendaftar untuk datang ke kantor. Agus Budiono, Kepala Diskoperindak Gresik, mengatakan pelaku usaha mikro yang belum mengusulkan bisa segera mengusaha ke Diskoperindak Gresik dengan membawa persyaratan berupa KTP dan foto kegiatan usaha. Agus Budiono juga menambahkan ada wacana dari pemerintah pusat untuk kembali melanjutkan program bantuan COVID-19 di tahun 2021. Pada tahun 2020 tercatat ada 21.000 pendaftar yang telah masuk dalam penerima bantuan ini. Diskoperindak Gresik akan terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi Kabupaten Gresik agar bisa terus membaik seiring berjalannya waktu. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto mengabarkan, Wakil Bupati serahkan bantuan bedah rumah Basnas Lumajang. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menyerahkan bantuan bedah rumah kepada masyarakat di Desa Karanglo dan Sukorejo, Kecamatan Kunir, Selasa sore kemarin. Bantuan senilai 10 juta rupiah tersebut merupakan bantuan program Lumajang Peduli dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan tersebut, Wabub yang akrab disapa Bunda Indah menyerahkan bantuan kepada Khairul Anam, warga Dusun Sumber Pudak, Desa Karanglo, dan Juli Iswantoro, warga Dusun Karangpanas, Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir. Bunda Indah menjelaskan bahwa Pemkab bersama Basnas terus berupaya menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para penerima. Sementara itu, Ato Hasan Sanusi, Ketua Basnas Lumajang, menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah dari program Lumajang Peduli merupakan program untuk mendukung Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Disusul ada Suara Ngawi, Renata Surya. PKK Award 2021 oleh DPMD Ngawi. Masih dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan PKK Award 2021 di Pendopo Widyagraha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hadir juga dalam acara ini Bupati Ngawi, Sekda Ngawi, Ketua DPRD Ngawi, DPA 3KB, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Ngawi, dan DPMD yang membidangi sebagai kader honor posyandu yang ada. Antik Budi Sulistiono selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa gagasan acara ini untuk penghargaan sebagai bentuk kinerja juga pengabdian anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dan ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan.
Anti Budi Sulistiono mengatakan di tiap-tiap Pokja punya gaya kerja tersendiri dan perilaku tersendiri agar kebersamaan dan kerja keras tim penggerak PKK bisa membawa Kabupaten Ngawi menjadi lebih baik lagi. Di akhir acara juga ada penyerahan penghargaan 10 bidang masing-masing yang berprestasi yang diberikan langsung oleh Bupati Ngawi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Renata Surya, Suara Ngawi. Suara Sidoarjo ada Billy Patopoi. Selama PPKM, angka kasus aktif COVID-19 di Sidoarjo berada di urutan kedua dalam Surabaya Raya. Batasan kegiatan masyarakat PPKM diterapkan, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo tercatat berada di urutan kedua terendah di Surabaya Raya. Kasus aktif sebanyak lebih 200 kasus membuat Kabupaten Sidoarjo ada di urutan kedua terendah setelah Kabupaten Gresik. Seperti disampaikan Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat dikonfirmasi pada Selasa 16 Februari. Jadi Sidoarjo itu di urutan kasus kematiannya paling kecil, nilainya paling bagus. Kemudian kalau kesembuhan nomor satunya Surabaya, keduanya Sidoarjo. Kasus aktifnya nomor satunya Gresik, nomor 2-nya kita, nomor 3-nya Surabaya. Gitu. Sementara itu, kasus kematian COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo memiliki angka terendah di Surabaya Raya, sedangkan untuk kasus kesembuhan masih berada di urutan kedua. Saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan 60 ruang isolasi di salah satu hotel untuk satu kamar bisa digunakan 2 orang. Kalau persediaan tempat tidurnya kan 60 kali 2 kan, karena harusnya bisa dipakai berdua kan. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sampang, ada Rizka mengabarkan, hari ulang tahun ke-45 RSUD DR Muhammad Zain, Bupati harapkan pelayanan semakin prima. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat menghadiri HUT Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zain ke-45 Rabu 17 Februari 2020. Turut hadir juga pada kegiatan tersebut diantaranya Sekda Sampang Haji Yuliadi Setiawan, PLT Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi, Dewas RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang dan jajaran dokter serta tenaga kesehatan. Direktur RSUD Zain Sampang Dr. Titin Hamidah menyampaikan jika penetapan hari ulang tahun tersebut berdasarkan penetapan kelas pertama pada 17 Februari 1976. Diungkapkan olehnya bahwa pada peringatan HUT kali ini diarahkan pada kegiatan sosial seperti halnya memberikan bingkisan pada pasien cuci darah dan bayi yang lahir pada hari ini. Selain itu juga memberikan bingkisan kepada pasien dan keluarga COVID-19. Pihaknya berharap momentum HUT menjadi semangat untuk berbenah lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Sampang. Sementara itu, Bupati Sampang, Haji Slamet Junaidi, memiliki keinginan yang sama untuk hadir memposisikan sebagai pelayan masyarakat. Beliau berharap terus ada perubahan positif di dalam tubuh RSUD Dr. Muhammad Zain untuk memberikan pelayanan prima. Dari Sampang, Rizka mengabarkan. Dari Suara Pasuruan, Ahmad Robert mengabarkan, PDAM Kabupaten Pasuruan punya inovasi baru sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan tahun ini. PDAM Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan PP nomor 54 tahun 2017, PDAM Kabupaten Pasuruan harus mandiri. Oleh karena itu, PDAM bersinergi dengan para investor dan perusahaan-perusahaan besar, salah satunya Sier. Tidak hanya itu, bantuan berupa reservoir untuk Umbulan dan Lumbang juga mendukung peningkatan itu. Buktinya, ada 5.000 sambungan air baru untuk rumah tangga tahun ini. Itu yang dikatakan Zahari, Direktur PDAM Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Jadi kami berpedoman pada PP 54 tahun 2017 bahwa di sini PDAM harus melakukan kegiatan secara independen, Pak. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah terkait dengan kami bersinergi dengan investor, bersinergi juga dengan pabrikan, bersinergi juga dengan perusahaan-perusahaan besar terkait dengan penyerapan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satunya contoh konkret adalah dengan PT Sier, Pak, saat ini. Kami sudah ada revenue di sini, yaitu peningkatan tanpa kami juga melakukan investasi yang besar. Kami juga menyasar kepada industri yang lain yang kami harapkan juga akan bisa kami layani di sini. Terus dengan itu kami juga ada bantuan baik berupa tadi yang Bapak saksikan dalam videotron kami bahwa di sini ada bantuan reservoir Umbulan, Lumbang juga kami operasikan dari bantuan APBD
APBN juga kami optimalkan di situ Pak. Harapan kami dengan ada taman-taman tersebut, kami bisa melayani masyarakat secara signifikan tahun-tahun ke depan. Insya Allah begitu. Harapan kami juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkecuali di sini. Prioritas kami adalah pelayanan pada masyarakat dan kepercayaan masyarakat pada PDAM. Target tahun ini adalah sekitar 5.000 sambungan rumah Pak. Jadi sambungan baru dan untuk wilayah-wilayah administrasi yang masih berada dalam wilayah administratif Kabupaten Pasuruan di sini. Ahmad Robert, Suara Pasuruan. Menuju ke Mahardika FM, ada Kirana Nisa. Di usia yang ke-15 tahun, PSBK Kota Blitar tetap targetkan prestasi di tengah pandemi. Persatuan Sepak Bola Blitar Kota PSBK baru saja memasuki usia ke-15 tahun 14 Februari 2021. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, pengurus PSSI dan PSBK tetap mentargetkan prestasi membanggakan bisa diraih para pemain U13, U15, dan U17. Yudi Meira, Ketua PSSI sekaligus manajer PSBK, mengatakan peringatan hari jadi PSBK dilakukan secara sederhana, yaitu tasyakuran oleh pengurus PSSI dan PSBK. Harapannya di usia 15 tahun ini semakin menguatkan potensi PSBK untuk berprestasi di dunia sepak bola Indonesia. Yudi mengatakan meski seluruh pertandingan ditangguhkan selama pandemi COVID-19, namun pengurus tetap memantau kondisi kesehatan para pemain, diantaranya dengan memberikan masker, vitamin, dan menyertakan seluruh pemain mengikuti pusat latihan Kota Puslatkot akhir tahun 2020. Tidak hanya itu, meski saat ini Gor Supriyadi belum dibuka untuk kegiatan olahraga, jadwal latihan para pemain tidak terbengkalai. Yudi mengatakan dengan keterbatasan yang ada, pihaknya berharap PSBK bisa meningkatkan atau mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Mengingat di tahun 2019 lalu, PSBK U13, U15, dan U17 berhasil meraih juara 1 Piala Suratin tingkat Jawa Timur. Atas prestasi tersebut, PSBK U17 dan U15 mewakili Jawa Timur menuju laga tingkat nasional. Dalam ajang tersebut, PSBK U17 berhasil keluar sebagai juara nasional. Dibatasi aja, kita nggak ada turnamen, juga latihan fisik aja dan menjaga stamina aja. Mungkin ada fasilitas kesehatan dan vitamin dari PSSI maupun dari KONI. Kirana Nisa, Mahardika FM. Disusul ada Akbar Wiyana dari Blambangan FM. Banyuwangi launching kalender Banyuwangi Festival 2021. Pemkab Banyuwangi resmi meluncurkan 102 event agenda Banyuwangi Festival 2021 pada Rabu 17 Februari 2021 dengan dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Acara dipusatkan di Pendopo Sabaswagata Blambangan yang juga menampilkan atraksi dari Pantai Mustika dan Pantai Boom, serta dialog dari Bangsring Underwater. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Banyuwangi Festival 2021 digelar mengusung konsep colorful hybrid, alias semua agenda wisata memadukan atraksi dalam jaringan dan luar jaringan. Ini membuat Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang membuat kalender wisata berkonsep hybrid. Bupati Anas mengatakan konsep hybrid yang diusung Banyuwangi bukan sekedar menyiarkan aktivitas luring ke media daring seperti YouTube ataupun live media sosial, tapi sudah lebih jauh dari itu, yaitu mengintegrasikan konsep daring dan luring mulai dari aktivitas pariwisata hingga transaksi UMKM. Bukan soal keren-kerenan, ini menjadi solusi bagi Banyuwangi bagaimana UKM kita, sektor kreatif kita bisa bergerak sungguh pun di tengah COVID-19. Sehingga dengan demikian insya Allah proses transaksi UKM nanti akan tetap bisa jalan dengan menonton festival dari berbagai titik di seluruh Indonesia. Anas menambahkan selama 3 tahun berturut-turut Banyuwangi ditetapkan sebagai daerah dengan penyelenggara festival terbaik di Indonesia. Berbagai atraksi wisata alam dan seni budaya di Banyuwangi telah menyedot perhatian publik nasional dan internasional. Akbar Wiyana melaporkan. Ada Suara Kota Probolinggo, Stebi Julionathan bawa kabar. Jam operasional ditambah, pelaku usaha diharapkan tetap patuhi protokol kesehatan. Satgas COVID-19 di Kota Probolinggo memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk menambah jam operasional yang sebelumnya hanya dibatasi sampai pukul 8 malam, kini menjadi pukul 9 malam per tanggal 15 Februari 2021 kemarin. Yang mendasari kebijakan ini adalah hasil rapat Satgas dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo. Seperti yang tertulis dalam surat edaran wali kota sebelumnya, perihal pencegahan penyebaran COVID-19 dalam rangka melindungi dan menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari penyebaran COVID, Pemkot Probolinggo bersama dengan Forkopimda berupaya semaksimal mungkin menekan angka penyebaran virus yang telah ada vaksinnya ini.
Maka, sesuai hasil rapat Satgas pada 9 Februari 2020 di Puri Manggala Bakti dan perkembangan COVID-19, terdapat poin penting yang ditujukan untuk pengelola dan pelaku usaha. Yakni, yang pertama memberlakukan sistem operasional sampai dengan pukul 9 malam, dan yang kedua adalah melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID, yaitu melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala di tempat usaha masing-masing. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Pamungkas ada Realita FM Pamekasan, Ayudia Clarissa. Ketua DPRD kenang sosok almarhum Wakil Bupati Pamekasan semasa hidupnya. Fatwa Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, mengenang sosok almarhum Wabu Prajae selama hidupnya. Ia bercerita almarhum sosok yang penyabar, sering puasa Senin Kamis dan tawadu. Hal itu diungkapkan Fathor usai memimpin sidang paripurna pengumuman pengusulan pemberian yang terhormat di gedung DPRD. Menurut Fathor Rahman, dari dulu mengenal sosok Wabu Prajae sebagai orang yang baik, dan semasa dirinya menjabat kepala desa, almarhum banyak berkonsultasi. Saya juga menjabat kepala desa di Bucur Barat sebagai tanah kelahiran almarhum. Saya tidak bisa komen apa-apa selain almarhum itu. Saya ketika ketemu dengan saya, beliau orangnya orang yang baik, sabar, terus kemudian dia orangnya tawadu, tawakal, sering puasa, Senin sama Kamis, sering saya lihat beliau puasa. Sebagai informasi, pemberhentian almarhum Rajae sebagai Wakil Bupati Pamekasan periode 2018-2023 selesai dilaksanakan di gedung DPRD melalui sidang paripurna tentang pengumuman pengusulan pemberhentian terhormat. Sebab almarhum Rajae wafat 31 Desember 2020 lalu di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sidang paripurna dilakukan untuk menjalankan amanah konstitusi dan memberikan kepastian hukum kepada almarhum dan keluarganya. Ayudia Clarissa melaporkan. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Yuli Anisah, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal